Bapak Ibu, sepanjang bulan Maret ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan diberi judul, temanya yaitu First Thing First, saudara ya. Apa hal yang paling utama dalam hidup kita? Apa hal yang paling utama dalam hidup kita, Bapak Ibu? Banyak mungkin yang ingin kita sebut. Mungkin itu bicara soal pekerjaan. Mungkin itu bicara soal kesehatan, keuangan, apa sih yang tidak penting? Karena hal-hal itu saudara berusaha menjadi nomor satu, terpenting dalam hidup kita. Tapi hari ini kita ingin belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan memberitahu apa yang harus kita kejar sebagai hal yang paling utama. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 6 ayat 33 Bapak Ibu. Mari. Matius pasal 6 ayat 33. Satu ayat yang pendek dan kita boleh hafal bersama. Sudah ketemu? Katakan amin. Gak apa-apa kalau belum ketemu cari dulu ya. Matius pasal 6 ayat 33. Satu, dua, tiga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kata Tuhan Yesus, carilah dulu kerajaan Allah. Setiap kita punya prioritas dan sadar tidak sadar, kita pasti punya prioritas Bapak Ibu. Terlihat dari hal yang kita utamakan ini akan menentukan keputusan kita. Hal yang utama ini menentukan arah hidup kita. Hal yang utama ini akan menentukan juga masa depan kita. Prioritas bukan bicara hanya terlihat dari apa yang kita ucapkan. Ini penting loh, ini penting. Bukan. Tapi terlihat juga dari mana cara kita menjalaninya, saudara. Dari mana cara kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan prioritas. Apa yang paling buat kita takut kehilangan, itu juga bicara soal prioritas, saudara. Prioritas juga terlihat daripada apa yang paling kita kejar, saudara. Jadi sekalipun saudara bilang prioritas saya adalah kesehatan, tapi kalau realita hidup kita lebih utamakan uang, kita khawatir kehilangan uang. Yang kita kejar sehari-hari adalah uang. Yang paling kita pikirkan adalah uang, maka uang itu adalah prioritas kita. Walaupun mulut ngomong itu kesehatan. Prioritas terlihat dalam hal kita sehari-hari, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, sekalipun hal-hal itu penting, kesehatan, finansial, studi, karir, pasangan hidup mungkin bagi beberapa di antara kita. Tapi Tuhan bilang, walaupun ini penting, carilah dulu kebenaran kerajaan Allah, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ayat kita baca tadi Matius mengatakan, bukan carilah juga kerajaan Allah. Seakan-akan ditambahkan bonus saja. Tidak. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya Bapak Ibu, kata dahulu itu berbicara apa sih saudara? Apa artinya carilah dahulu kerajaan Allah? Apa maksudnya saudara? Kata carilah ini saudara berbicara soal kesungguhan hati Bapak Ibu. Mencari yang aktif bukan pasif. Bukan bergantung dengan mood tapi memang sungguh-sungguh saudara. Bahkan waktu ada masalah pun saya mau cari ini. Jadi carinya bukan nunggu, bukan semau hati. Tapi cari yang sungguh-sungguh, sengaja Bapak Ibu. Dan kata dahulu yang kita baca tadi barusan, itu berbicara soal urutan, soal posisi, soal siapa yang berada di tempat yang paling utama. Kata Tuhan, waktu kau sudah cari dengan aktif, dengan sengaja, dengan sungguh, kau sudah cari tapi jangan lupa yang dahulukan itu bukan yang lain-lain, tapi yang nomor satu dan utama, terutama adalah kerajaan Allah, yaitu Tuhan sendiri. Saudara, mencari kerajaan Allah berarti mengutamakan kehendak Tuhan dalam everything you do, apapun yang kau lakukan. Cari Tuhan dulu, melibatkan dia dalam hal kecil-kecil sederhana yang kau lakukan setiap hari di rumah kek,
di kantor kek, di toko kek, kau membawa Tuhan hadir di sana. Kau selalu bertanya bukan apa yang aku mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Itu berbicara saudara mencari dahulu Bapak Ibu. Saudara, banyak orang bilang begini, Tuhan, keluarga, kesehatan, finansial, semuanya. Tuhan itu nomor berapa Bapak Ibu? Harusnya Tuhan itu nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya Tuhan nomor berapa? Lebih yakin jawabnya. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 urutan. 1 paling hebat deh, paling tinggi. 2, 3, 4, 5. Tuhan harusnya nomor berapa? Nomor 1. Ternyata Tuhan seharusnya bukan nomor 1. Tuhan seharusnya bukan yang pertama. Nah, Bapak Ibu mulai bilang, musuh mulai ngaco ini. Mulai tidak benar ini, mungkin belum sarapan tadi pagi. Masa Tuhan bukan yang nomor 1, bukan yang pertama? Betul tidak saudara? Di mana-mana kita juga ngajari anak kita, nak, ya, hai suami istriku, hai keluargaku, jadikanlah Tuhan nomor 1. Ini pendeta mulai ngaco, kita harus siap-siap tinggalkan GFCC kalau begini saudara. Bapak Ibu maksudnya apa? Tuhan bukan nomor 1, Tuhan bukan yang pertama, tapi Tuhan adalah yang utama. Bapak Ibu kalau Tuhan yang pertama, kita kan punya daftar 2, 3, 4, 5. Betul ya? Setuju ya? Tuhan nomor 1. Nomor 2 biasanya apa saudara? Nomor 2 biasanya apa? Nomor 2? Beda-beda jawabannya ya. Ibu Vita nomor 2 setelah Tuhan apa? Keluarga. Puji Tuhan. Nomor 2-nya Ibu Ida? Keluarga juga. Ini istri-istri yang baik Bapak Ibu ya. Bapak Erik setelah Tuhan nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 2 dulu Pak. Banyak. 1 saja Pak. Keluarga. Oke, keluarga ya. Titik dulu di situ. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3. Nomor 3 apa saudara? Nomor 3 apa saudara? Kok jawabannya langsung sepakat nih saudara? Hah? Oke, nomor 1 Tuhan, nomor 2 family, keluarga, nomor 3 keuangan. Jangan munafik saudara, kita butuh uang bukan dalam hidup ini. Nomor 4 apa? Kesehatan. Badanku hancur tidak apa-apa Tuhan. Yang penting ininya terus lancar, mengalir berkat dari sorga saudara. Badan rengkau tidak apa-apa saudara ya. Yang penting berkatmu mengalir. Oke deh, nomor 1 Tuhan, 2 family, nomor 3 apa tadi? Keuangan, nomor 4 kesehatan. Nomor 5 deh, terakhir. Tris Nadia apa Tris? Nomor 5. Pekerjaan. Puji Tuhan. Dapat ya saudara ya? Tuhan nomor 1. Tuhan nomor 1 saudara. Kadang-kadang kalau kita sudah kasih Tuhan nomor 1, Tuhan sudah ya. Aku ada urusan nih. 2, 3, 4. Tuhan mohon maaf. Nanti ya. Aku mau ngurus yang lain dulu nih. Saudara paham? Jadi kalau sudah kejar yang nomor 1, seakan-akan Tuhan cuma ditaruh nomor 1. 2, 3, 4, 5 dia nggak tahu di mana saudara. Jadi Tuhan harusnya nomor berapa? Bapak Ibu tahu. Tuhan itu harusnya nomor 0. 0 ini saudara ternyata punya pengaruh yang besar. Saudara kalau ada angka 1, belakang nggak ada 0, 1 ya 1. Tapi waktu engkau taruh 0 di belakang 1, jadi 10. Setuju ya? Angka 0, 1 lagi jadi 100. Wah semakin banyak 0 saudara kalau jadi uang saudara semakin happy itu. Atau tabungan saudara ya. Semakin banyak 0 nilainya semakin besar. Tapi Tuhan ternyata bukan berarti hanya di belakang angka 1, 2, 3, 4, 5. Dia juga menjadi 0 yang harusnya ditaruh di depan angka. 01, 02, 03, 04, dan seterusnya saudara. Jadi dia hadir di nomor 1 saudara. Dia hadir di nomor 2 saudara, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dia ada menjadi yang utama terlibat dalam keluargamu. Amin. Dia menjadi 03 dalam hal keuanganmu. Dia menjadi 04 dalam hal kesehatanmu. Dia menjadi 05 juga dalam hal pekerjaanmu.
Ini penting saudara, jadi Tuhan bukan yang pertama, tapi Tuhan menjadi yang utama saudara. Jadi mulai kita ajar saudara, saya juga mulai belajar hal ini, hal-hal yang baru bagi saya. Pemahaman kita tadi, itu yang kita bawa selama ini Tuhan yang pertama, tapi betul pemahaman yang kita baru dapat, Tuhan jangan jadi yang pertama tapi utama. Utama dalam segala hal yang aku pegang dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Carilah dahulu, itu bicara soal prioritas di Matius tadi dikatakan. Mengapa saudara? Mengapa prioritas sangat menentukan dalam hidup kita? Kita buka sekali lagi ayat firman Tuhan yang kedua ini Bapak Ibu. Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Mari kita baca, yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa prioritas penting ini bicara mulai bersangkut paut dengan hati Bapak Ibu? Apa yang menjadi prioritas akan membentuk hati kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Apa yang penting dalam hidupmu akan mempengaruhi dan membentuk hidupmu. Saudara, hati ini selalu mengalir kepada apa yang kita anggap paling penting. Selalu saudara. Hati ini selalu memberikan porsi waktu, perhatian, tenaga pada apa yang paling penting dalam hidupmu. Dan apa yang penting dalam hatimu akan mengarahkan semua dalam hidupmu kepada hal itu. Saudara sebut tadi 02 dikatakan keluarga penting. Akibatnya saudara bahkan rela habis uang, rela kesehatanmu merosot demi ngurus keluargamu baik-baik. Mengapa? Keluarga nomor 1. Penting dalam hidupmu. Ada orang saudara rela kerja dari pagi sampai sore. Capek nggak? Capek. Kamu sendiri sakit? Nggak apa-apa. Demi keluarga. Ya saudara ya. Karena hatinya memikirkan istri, anaknya. Jadi terlalu condongnya ke sana saudara. Tapi ada juga orang yang hatinya saudara bukan kepada keluarga, tapi kepada kesehatan dulu yang paling penting. Akibatnya saudara demi kesehatan, karena itu penting, dia rela mengorbankan hal yang lain. Uangnya dia korbankan, waktunya dia korbankan, bahkan tanda petik dia rela korbankan keluarganya demi kesehatan saudara. Sampai-sampai ditegur, oi jangan lupa sama keluarga. Kau jogging ya jogging, kau bulu tangkis ya bulu tangkis, kau nge-gym ya nge-gym, tapi jangan lupa dong dengan hal-hal yang lain yang penting. Mengapa saudara? Karena kesehatan itu hal yang penting bagi dia. Ini juga tidak bijak kalau sampai melupakan hal yang lain. Ada yang lain saudara menganggap pencapaian, achievement adalah hal yang penting dalam hidupnya. Akibatnya karir, pencapaian menjadi hal yang selalu dia utamakan saudara. Bahkan rela nyikut kiri kanan hal yang tidak diberkati Tuhan dia tempuh demi posisi, demi pencapaian. Itu penting bagi dia. Nah saudara, kalau hal yang positif itu yang menjadi hal yang mendominasi hati kita, masih aman, masih bersyukur. Bahayanya kalau itu hal yang negatif saudara. Bapak Ibu, apa yang penting dalam hidupmu itu akan terlihat dari apa yang kau habiskan, dari kerelaanmu menghabiskan banyak hal dalam hidupmu, saudara. Para wanita mungkin rela menghabiskan banyak asetnya demi kecantikan, saudara. Mulai belakangan ini saya lihat 5 tahun, 7 tahun belakangan ini mulai timbul banyak klinik kecantikan di Kota Palembang, saudara. Setuju Bapak Ibu? Ya, mulai banyak nih. Kalau bandingkan dulu tahun 2010 saja atau 2015, klinik kecantikan masih sedikit. Sekarang mulai tambah banyak Bapak Ibu. Saya bisa sebutkan kalau mau sebutkan ininya. Banyak mulai di Palembang. Nah, banyak wanita, tidak hal yang salah, bukan hal yang tidak diberkati Tuhan, itu hal yang baik, Saudara. Menunjukkan satu contoh bahwa bagi banyak wanita kecantikan ini penting, lalu dia rela, Saudara, menggelontorkan apapun demi mencapai itu. Bagi laki-laki,
Apa yang kadang mendominasi hati kita? Apa yang penting bagi kita? Banyak yang kita melihat itu hal yang penting dan mengisi hati kita dari hobi-hobi kita, saudara. Ada yang hobi olahraga, Bapak Ibu? Para laki-laki? Ada mungkin beberapa di antara kita. Ada yang hobi game, Mobile Legend? Ini Mobile Legend tidak pandang umur, Bapak Ibu. Bukan anak-anak youth remaja saja. Saudara harus tahu bahwa ini bahkan yang sudah berumur pun menikmati permainan ini. Sampai saudara, saya dengar itu, main itu nggak bisa putus, saudara. Bahkan ke toilet pun, betul ya, saya diceritain oleh salah satu pemainnya. Nggak bisa lama tuh, nggak bisa putus. Kalau putus, apa mengganggu tim atau bagaimana. Jadi sampai dibawa ke toilet tuh. Sampai di toilet dia ngomong, sampai orang heran rumah. Ngomong sama siapa di toilet begitu, saudara ya? Demi game, begitu, saudara. Ada yang hobinya otomotif, gitu. Knalpot ganti seminggu sekali, saudara. Ya, cat mobil setahun sekali, setengah tahun sekali ganti. Jadi tidak salah dan tidak selalu salah hal itu, dan akan kelihatan kesanalah akan mengalir semua yang kita miliki, karena itu menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Nah, prioritas ini penting, Bapak Ibu, karena akan membuat hati kita kemana, semua yang kita miliki juga akan habis ke sana. Saudara, hati selalu mengalir ke apa yang kita anggap paling penting. Setuju Bapak Ibu? Amin. Hati akan mengalir kepada apa yang kita anggap paling penting. Dan kata Tuhan, kiranya Dia yang menjadi yang utama. Kalau uang yang utama dalam hidupmu, dengarkan, hatimu akan gampang gelisah ketika keuanganmu goyah. Kalau reputasimu, nama baikmu, pencapaianmu yang utama, hatimu akan hancur ketika nama baikmu tercoreng. Jika pekerjaanmu yang utama, identitasmu akan runtuh ketika karir tergoncang. Bapak Ibu cerita dikit boleh? Saya juga bergumul soal apa yang penting dalam hati saya pribadi. Apakah Tuhan Yesus menjadi hal yang penting bagi saya selama ini? Saya selama ini selalu menganggap untuk pelayanan saya, saudara, yang penting itu adalah nama baik. Bapak Ibu harus jaga nama baik dalam hidup ini. Ingat ya, itu penting. Nama baik bicara soal kepercayaan, bicara soal trust. Saya selalu jaga itu. Saya bersyukur saya mendapat pelayanan ke gereja lain di luar, sekolah juga diundang retret. Nah, saya selalu jaga ini, saudara. Nah, belakang ini ya kita punya banyak polemik, saudara, soal perpindahan sinode gereja kita kembali ke gereja yang lama, sampai nama baik kita pendeta berdua ini tercoreng, saudara, di blacklist. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Mungkin kita banyak tidak tahu. Bahkan diancam, ya, saudara ya, dengan tuntutan hukum lah. Tuntutan hukum untuk usaha pembangunan gereja ini. Jadi saya mulai berpikir, aduh Tuhan, nama baik mulai tercoreng. Padahal kita tidak buat salah, kita tidak buat jahat, hati kita lurus melayani Tuhan. Ya, digimanain lah. Jadi nama baik mulai tercoreng. Tapi puji Tuhan, saudara. Sampai hari ini tetap dikasih kesempatan diundang pelayanan di gereja dan di sekolah lain. Ya saudara, jadi saya bersyukur. Kenapa? Tuhan ingatkan yang penting, ingat, bukan nama baik yang harus kau utamakan, tapi Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, untuk melayani Tuhan saja, kadang-kadang kita bisa diperkarakan hukum, saudara. Saya kan suka berimajinasi nanti di rumah, waduh, saya diperkarakan hukum nih, saya mau dimasukin ke sel nih, saya suka berandai-andai ya saudara, andai-andai gitu ya, masukin ke sel. Waduh, nanti saya jongkok dalam sel, saudara ya. Lalu datanglah, ya sejauh itulah ya, imajinasinya, saudara ya. Lalu datanglah tim besuk yang saya biasa ajak berkunjung ke rumah saudara. Kali ini besuk saya di sel, saudara. Musa, apa kabar? Saya suka berandai-andai, saudara. Andai-andai, saudara jangan aminkan ini andai-andai. Lalu datang, ini yang terjadi, saudara, kita diperkarakan hukum. Saya imajinasi datanglah mereka, Musa mau makan apa? Musa ming-ming. Ikan lele deh, saya bilang saya suka ikan lele. Bawakin ya, bawa datu tim besok, bawa rantang ya. Bawa rantang. Lalu saya ditengok. Kuat ya Musa ini melayani Tuhan. Saya buka rantang, ikan lele puji Tuhan. Buka lele yang rantang yang kedua, loh kok ada ayam bakar. Untuk siapa ini? Untuk Musa Andok di belakang Musa. Dan dia juga ditahan berdua dengan Musa. Oh iya betul juga, saya bilang dia gak bisa makan ikan, saudara. Ya jongkok berdua kami, saudara. Sedih sekali.
Saudara kok ketawa? Ini cerita menyedihkan, saudara. Kalau saudara bilang, kok cuma 2 pastor? Kan kita ada 3 pastor, kok satu lagi nggak dihukum, dipenjarakan? Saudara terlalu tega. Izinkanlah satu tersisa untuk memberitakan firman bagi saudara. Ini andai-andai saya suka ngelucu-ngelucu imajinasinya, saudara. Jongkok begitu. Jadi pengkhotbah di penjara. Ya, gitu ya. Imajinasi. Bapak Ibu, saya selalu berusaha jaga nama baik. Apa sih modal kita hamba Tuhan? Integritas. You say, apa yang kau katakan harus sama dengan what you do. Jadi harus sama. Di luar, di depan harus sama. Tidak boleh munafik. Nah kadang-kadang diginiin saudara, Tuhan goncang saya. Tapi Tuhan itu baik. Apapun usaha manusia yang tidak baik, Tuhan tetap bisa angkat lagi. Dan hari ini tetap jadi berkah saudara. Nah saudara Bapak Ibu, apa yang kita utamakan sih? Hal yang saya sebutkan bukan hal yang negatif, bukan nama baik, semuanya itu penting. Tapi the first, yang utama, kiranya menjadi Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kedua, prioritas yang salah, itu pasti bermasalah. Kalau kau menaruh prioritas pekerjaan sebagai utama, tidak salah. Keamanan sebagai utama tidak salah. Anak sebagai pusat hidup tidak salah. Bahkan pelayanan pun kadang-kadang kita utamakan. Kita bilang itu tidak salah. Menjadi salah waktu itu melampaui Tuhan. Jangan jadikan pelayanan bahkan menjadi yang utama. Itu bisa mengecewakan waktu manusia tidak memujimu, menghargaimu. Anak saudara, ingat anak ini adalah titipan. Yang saudara besarkan itu miliknya Tuhan. Satu hari dia akan jadi burung yang terbang. Relakan. Tapi semasa di tangan saudara, saudara harus tahu pasti bahwa tetap Tuhan yang utama. Dia ini adalah harta yang dititipkan Tuhan. Dia bukan Tuhanku. Saudara, saya sering miris melihat postingan-postingan di Facebook. Kisah-kisah anak yang durhaka dengan orang tuanya. Tinggalin orang tuanya, bahkan merebut harta orang tuanya. Menyedihkan. Bahkan sampai ke pengadilan, saudara. Anak kandung dan ibu kandung atau ayah kandung, menyedihkan. Bapak Ibu, dikala itu, bahkan segala hal yang buruk menimpa kita, kita tetap kuat kalau Tuhan jadi yang utama. Tapi waktu hal itu kau taruh yang salah itu menjadi yang utama, hidupmu pasti bermasalah. Contoh, seperti apa? Bapak Ibu kita kan suka kancing baju ya. Kalau Bapak Ibu kancing baju, yang mana kancing, yang mana dulu Bapak Ibu kancing? Pucuk, tengah, bawah. Yang biasanya kancing dari pucuk sekali, angkat tanganmu. Puji Tuhan. Kayak KKR aja nih saudara ya. Oke. Yang biasanya kancing mulai dari tengah dulu saudara. Pokoknya tengah dikancing dulu, atas bawah nanti. Angkat tanganmu. Kok Yesah ya? Ibu Lili. Oke, yang biasanya kancing baju kebetulan kemeja nih ceritanya, bukan kaos sekali langsung masuk. Kalau kancing dari bawah dulu baru ke atas. Yang dari bawah dulu kancing baju siapa saudara? Wewe. Wewe punya filosofi, tidak apa-apa musaku dari bawah. Memang kita harus merintis semuanya dari bawah. Saudara, umumnya entah atas entah bawah, umumnya orang kancing baju dari atas. Setuju tidak Bapak Ibu? Ini umumnya, bukan berarti selalu semuanya. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita salah, kancing punya posisi lagi ngelamun, lagi apa. Masuk ke lubang yang kedua, saudara tahu berikutnya jadi apa? Miring sebelah bajumu. Betul ya? Betul ya? Setuju ya? Tapi kalau kita pastikan kancing pertama dengan lubang pertama masuk, berikutnya akan tepat. Itu juga dengan Tuhan. Make sure pastikan Tuhan dulu deh nomor 1 yang utama. Nanti yang berikut Tuhan akan rapikan. Tuhan akan tolong pimpin. Tuhan akan bentuk, ini tidak bermasalah. Semuanya pada tempatnya sendiri. Tapi waktu kau tidak utamakan Tuhan, anak yang utama, anak nomor 1, salah tempat. Harusnya tempatnya Tuhan. Anak masuk, kesehatan masuk, keuangan masuk. Hidupmu akan kacau balau, saudara. Dan mungkin itu yang sedang kau alami hari ini. Mungkin kenapa finansialmu tidak diberkati Tuhan. Tuhan
Tidak menjadi yang the first, yang utama dalam hidupmu. Mengapa rumah tanggamu kacau, kesehatanmu kacau, hubunganmu kacau balau? Coba renungkan. Berdiam diri berdoa. Jangan-jangan urutannya salah. Saudara, mari renungkan. Apa sih yang paling membuat saya takut kehilangan? Apa yang paling saya kejar setiap hari? Apakah Tuhan benar-benar yang paling utama dalam hidupmu? Renungkan Bapak Ibu. Renung. Bapak Ibu suka merenung nggak sih? Merenung ini penting. Merenung bukan melamun loh saudara. Melamun. Jangan saudara. Merenung itu berpikir. Dosa enggak ribet-ribet mikirin bangsa dan negara kita. Mikirin saja pertanyaan seperti ini. Apa sih yang utama dalam hidupku? Izinkan 3 pertanyaan ini. Pilih satu. Saudara renungkan. Renungkan. Renungkan enggak bisa. Saudara sambil saudara pegang HP. Drama Korea terus berjalan. Saudara renungkan. Enggak bisa saudara. Enggak bisa. Dengan sambil chat-chatan, take time, renungkan. Tuhan, apa yang penting dalam hidupku selama ini? Mulai evaluasi, saudara. Saudara, Tuhan Yesus katakan, bukan tambahkan dulu, baru cari Tuhan. Cari Tuhan dulu, baru Tuhan tambahkan. 2026 ini kita mulai masuk bulan 3. Sincia lewat, sebentar lagi Lebaran. Nanti Lebaran lewat, mulai libur pertengahan sekolah anak-anak kita. Tidak terasa Natal sebentar lagi. Cepat ya. Nah saudara, siapa sih yang tidak ingin diberkati 2026 ini? Saya berdoa, saudara semakin sukses dalam keluargamu. Amin. Saudara semakin sukses diberkati dalam keuanganmu. Hutangmu 2025 lunas tahun ini. Bukan bertambah, berkurang bahkan lunas. Tidak ada lagi cerita pinjol-pinjol, saudara. Saudara yang punya barusan putus dari pacar lama, dapat pacar baru yang lebih baik di tahun ini. Amin. Saudara yang jengkel dengan istri yang lama, sudah mulai. Nggak boleh. Nggak boleh. Saudara semakin sabar dan tahu menghadapi istrimu yang lama dan tetap akan sama seumur hidupmu. Saudara yang buntu dengan situasi tantanganmu, doa-doa. Engkau semakin baik di tahun ini. Tuhan kasih jalan keluar, secercah harapan. Tapi saudara cari Tuhan dulu, berkatnya nyusul. Bukan berkat dulu, baru Tuhan. Apa dampaknya kalau saudara lakukan ini? 2 hal Bapak Ibu. Hidupmu jadi selaras. Hidupmu jadi selaras, semuanya seimbang. Kalau Tuhan sudah dapat paling utama, kau bawa terus dia. Waktu kau libatin Tuhan, Tuhan tuntun pikiranmu lebih jernih menghadapi masalahmu. Saudara ada yang sedang menghadapi masalah pagi ini, yang di rumah juga. Ada yang sedang jelimet, gelap, buntu dengan situasimu. Saudara, tidak mungkin Tuhan tidak bantu engkau. Tapi waktu engkau terus dekat dengan dia, pastilah dia Bapa yang baik di sorga. Dia selalu dekat denganmu. Dia pasti merangkul, dia tuntun engkau. Kau bingung, sabar ya nak. Aku Bapamu yang di sorga sedang bekerja untuk kebaikanmu. Setiap problemmu ini, sebelum kau lihat, aku sudah menyediakan jalan keluar bagimu. Sabar, aku akan tuntun engkau. Ini terjadi waktu saudara dekat dengan dia. Anakku, engkau lagi nangis, kau lagi stres, kau lagi pusing, kau lagi jenuh, lagi putus asa. Wah, aku bangga dengan engkau karena engkau terus cari utamakan aku. Ini Bapa kita di sorga, saudara. Setia, baik, peduli. Menolong kita buat keputusan kita jernih. Apa? Kau nak buat keputusan itu? Jangan. Tuhan akan tuntun hatimu, pakai orang-orang di sekitar untuk ngingetin kau, jangan. Keputusanmu ini resiko, bahaya. Tuhan tuntun engkau, keputusanmu lebih jernih, hatimu lebih tenang, arah hidupmu lebih jelas. Mengapa saudara? Karena Tuhan yang memerintah dalam hatimu. Bukan cuma itu aja, engkau akan stabil di tengah segala tantangan saudara. Apapun yang dikatakan orang media sosial tidak akan mencemaskanmu berlebihan. Karena kau tahu Tuhan yang pegang kendali. Saya pribadi Bapak Ibu hari-hari ini, 2-3 hari ini cemas. Musuh cemaskan apa sih? Gereja kita sudah bongkar, mulai bangun.
Bersyukur, puji Tuhan. Apa yang saya cemaskan saudara? Skala yang lebih besar. Bapak Ibu tahu, dunia kita hari-hari ini mulai di titik kritis, hampir perang dunia ketiga. Bapak Ibu masih tahu? Oh, aku tidak tahu Mose. Selama aku nonton Dracin, baik episode 1 sampai 5 belum selesai. Ya, sudah tahu? Bapak Ibu ada ikutin berita? Baru kemarin malam menjelang tidur saya ikutin, sudah tahu? Itu Amerika Serikat sedang mau berperang dengan Iran, Bapak Ibu. Tahu? Dan Israel kemarin malam baru menyerang Teheran, ibu kota Iran. Musuh sebentar. Iran itu di mana, Nah, saudara, saya susah jelaskan saudara ini ya. Pokoknya itu belahan Timur Tengah, saudara. Dua ini, saudara, punya peran yang besar. Santai musuh itu terlalu khawatir. Itu kan jauh. Kita di Indonesia, saudara, dampaknya mengerikan bisa sampai ke Indonesia. Pengaruh ke minyak, pengaruh ke bahan pokok kita. Yang paling mengerikan saya takut, saudara, saya cemas, ini sudah dikatakan banyak ahli. Begitu nuklir dipakai, akan ada winter, saya lupa istilahnya, winter nuklir atau winter cloud. Jadi awan yang akan menutupi matahari sehingga tidak ada sinar matahari cukup lama. Sehingga tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Dan apa yang kita makan, saudara, dari sisi sayur-sayuran. Dan saudara, dunia berdoa supaya perang ini jangan terjadi. Tapi banyak yang memprediksi akan terjadi, sangat mungkin terjadi. Nah, ini yang saya cemaskan, saudara. Saya doa Tuhan tolong. Indonesia katanya akan kena efek. Loh, Indonesia tidak ikut perang, saudara. Betul. Tapi kapal Amerika yang sedang berlabuh di Australia akan ngirim rudal, saudara, ke Iran lewati Indonesia, saudara. Ada yang bilang hati-hati, nanti nyasar ini rudal. Jatuh di Palembang City, saudara. Palembang City. Jatuhnya di Jalan Semeru nomor 548. Saudara tahu Jalan Semeru nomor 548? Oh ya, saya tahu. Jalan Semeru nomor 548, tempat di mana Koko duduk sekarang. Kita lagi ibadah. Jangan, Musa. Musa ini khotbah tidak membawa damai sejahtera hari ini. Membawa kecemasan dan kekhawatiran. Tapi ini realita yang lagi terjadi. Nggak main-main, saudara. Presiden Prabowo pun turun tangan berusaha menengahi ini. Jangan sampai pakai nuklir. Nah, saudara, kadang kita takut. Kalau semua kita liar, kita tonton, kita takut. Takut loh, saudara. Banyak yang kita takutkan. Kerjaan bisa berdampak. Semuanya berdampak. Bukan bicara soal perang, hal-hal lain kita bisa takut. Yang kita tonton sehari-hari di Facebook dan Instagram tidak selalu buat kita happy. Betul ya? Kadang-kadang adalah postingan orang, aduh takut ya. Anak bacok orang tua kandungnya. Gara-gara tidak dikasih HP. Terjadi, saudara. Saudara mulai cemas, nengok anak saudara yang cowok ini. Ya, ada ini ngeri, saudara. Saya nggak bohong. Di mana? Di Medan atau di mana? Suami kesal dengan istrinya, apa yang dilakukan, saudara? Ini kejam, bukan main. Jangan pernah dicontoh, saudara. Dia siramin istrinya pakai bensin, dia bakar. Akhirnya ditolong orang tapi sudah luka bakar tingkat tinggi. Ngeri ya, saudara ya. Ada lagi apa, saudara? Karyawan membunuh atasan karena atasannya sering merendahkan dia. Ngeri, bukan main. Baru-baru ini di Palembang, kerupuk Suwandi, saudara tahu? Bapak Ibu tahu? Musuh cukuplah musuh nih, khotbah benar-benar buat kami agak cemas hari ini. Saudara, jangan dilanjutkan lagi daftar hal yang bisa kita cemas, tapi itu realita hidup. Kalau Tuhan kita tidak tempatkan di tempat yang utama, angin kecil aja, saudara, bisa buat kita goyang. Tapi kalau kau tahu bahwa Tuhan Yesus baik, kau utamakan dia, kau cari dia melebihi segala yang lain, berkat damai sejahtera akan hadir terus dalam hidupmu. Tuhan akan kasih engkau kekuatan yang tidak masuk di akal. Orang lain tidak bisa tidur, engkau bisa tidur. Orang lain mengeluh, engkau berkata dari mulutmu, puji Tuhan. Mengapa, saudara? Karena ada dia. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya sih supaya kita prioritasin Tuhan? Pertama, prioritaskan waktu dengan Tuhan. Katakan waktu, 1, 2, 3. Waktu. Yang kedua, prioritaskan ketaatan, bukan kenyamanan. Iblis selalu menawarkan kenyamanan.
Saya lagi baca renungan saya sendiri, saudara. 3 hari ini soal pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu ada baca renungan kita? Hari ini lagi bicara soal pencobaan di padang gurun. Yesus, saudara, ditawari instan oleh iblis. Mau ndak kau? Semuanya kuberikan kepadamu. Asal kau sujud menyembah aku. Tuhan tidak memilih kenyamanan. Dia pilih taat dulu pada Bapa di sorga. Karena Tuhan Yesus tahu berkat dari iblis pasti ada ujungnya yang merugikan. Tapi taat pada Bapa di sorga, ujung-ujungnya pasti ada berkat kebaikan. Lalu Tuhan memberi contoh, taat lebih utama daripada kenyamanan. Waktu kau prioritaskan taat Tuhan sebagai utama, kau mungkin merasa tidak nyaman. Waktumu yang kau pengen kerjakan yang lain, kau tunda dulu karena Tuhan yang paling utama. Mungkin kau tidak nyaman di kantor jadi dicibir karena kau utamakan prinsip-prinsip kerajaan Allah, kingdom living. Kau mungkin tidak nyaman, tapi lebih baik aku tidak nyaman dengan Tuhan. Aku tahan ketidaknyamanan ini bersama dengan Tuhan daripada aku nyaman-nyaman tapi tanpa Dia. Prioritaskan hubungan dengan Tuhan, bahkan bukan kegiatan rohani, saudara, yang menjadi utama. Hai pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita, di depan, di belakang. Apa yang kau lakukan berarti dihargai, Tuhan senang dengan pelayananmu. Tapi yang paling utama adalah hubunganmu dengan Tuhan. Engkau pelayanan di gereja, setengah jam, 1 jam selesai. Tapi haruslah berlanjut dengan hubunganmu dengan Tuhan. Waktu engkau bekerja di luar, masih kuliah di luar, ketemu temanmu. Utamakan Dia dalam hubunganmu. Bukan kegiatan rohani. Saudara, prioritaskan hati kita yang dijaga. Dengan segala hal rohani bisa kita lakukan. Baca firman, jangan jauh dari komsel, doa yang rajin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekalian promosi, nanti disampaikan lebih detail di Warta. Mulai 1 Maret ini, ya, kita selama ini saudara, kita sebelumnya selama ini diberkati dengan renungan dari gereja. Saudara ya, masih dapat sampai hari ini. Dan kita mulai berpikir jangan cuma yang dewasa yang diberkati. Anak-anak youth pun butuh diberkati dengan renungan. Takut-takut mereka ini rajin datang persekutuan youth, tapi tidak pernah rajin baca Alkitab. Mulai 1 Maret hari ini saudara, renungan youth diterbitkan. Jadi saudara akan lihat aplikasi kita punya 2 renungan. Renungan untuk dewasa sama renungan youth. Kenapa saudara? Tidak cocok pula anak youth kita baca renungan. Cara menghadapi mertua. Nah, ya, anak SMA baca renungan begitu, tidak cocok dengan mereka. Cara menghadapi bijak sesuai iman Kristen menghadapi pelanggan atau pasangan hidup. Padahal rata-rata mereka masih SMP, SMA. Karena itulah mulai 1 Maret ini, saudara buka mulai ada 2 renungan. Renungan youth, anak-anak youth ada yang ibadah hari ini. Dengerin, baca renungan. Renunganmu itu cuma 9 kalimat. Yang dewasa ini lebih menderita mereka. Mereka lebih banyak kalimatnya, nak. Renunganmu just 9 sentence. 9 kalimat. Dirancang dengan anak-anak muda. Supaya apa, saudara? Dari muda, mereka diajar untuk memprioritaskan Tuhan. Anak saya Elin, saudara, saya bawa dia dekat dengan Tuhan. Setiap pagi bangun tidur, baca renungan. Saya masih pakai pola print, saudara, kertas. Tapi hari ini pun dia didorong untuk baca renungan. Sebelum dia mandi, dia turun dari kamarnya, dia baca renungan. Saya selalu tanya evaluasi, sudah baca belum? Sudah, Pak. Saudara dorong, mengapa? 1 hari anakmu tidak bisa kau jaga. Dia akan jadi burung yang terbang. Siapa yang jaga dia? Tuhan. Dari mana dia mau dijaga Tuhan? Dari sekarang. Engkau yang lagi bergumul, pengen tambah anak atau belum punya anak, doakan. Tuhan, anakku ini dekat dengan Engkau sejak dia masih dalam kandungan. Kalau boleh, aku mama, papa jadi contoh bagi mereka. Saudara masih baca renungan tidak? Masih baca firman Tuhan tidak setiap hari? Saya sendiri saudara, baca renungan yang dibuat oleh gereja. Saudara baca. Musa kadang-kadang kita nih agak ini dikit lah. Baca renungan lain boleh nggak di luar gereja kita? Boleh saudara. Yang penting dasarnya firman Tuhan. Itu cara saudara memprioritaskan Tuhan.
Dan renungan kita tidak disetting lama. Sebentar, tapi jadi berkat. Bapak Ibu lihat, lalu dibuat seri. Anak-anak ini, yuk dibuat seri sepanjang minggu ini, kasih. Kadang kita kalau yang dewasa seri menghakimi. Seri apa lagi? Jangan pelit. Nah, saudara, banyak tuh. Renungan ini melihat kebutuhan hidup saudara dan pergumulan saudara. Dibuatlah renungan yang sesuai dengan itu. Aduh musuh, saya ini kadang tidak sempat nih. Dekat dengan Tuhan, utamakan dia. Saya sibuk masak. Tenang saudara. Saudara sambil gongseng, ting, audio suara. Renungan hari ini. Dia ngomong untuk saudara. Saya berapa kali nyetir nggak sempat saudara ngantar anak sekolah, bawa mobil. Bahaya sambil baca, betul nggak saudara? Saya akan audio. Renungan 1 Maret 2026. Saya sambil nyetir saudara. Nyetir, lewat, ulang lagi saudara. Sampai 3 kali baru saya ngerti itu renungan ngomong apa. Bapak Ibu, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal kehidupanmu. Ketika, ini slide terakhir. Ketika Tuhan di tempat yang utama, segala sesuatu menemukan tempat yang benar. Hari ini engkau datang dengan pergumulan yang kiri kanan mungkin tidak tahu. Harapan yang kiri kanan tidak tahu. Tapi biarkan Tuhan tahu. Dengan kau cerita kepada dia. Dia menjadi utama dalam keuanganmu. Dia menjadi utama dalam relasi-relasimu. Hubunganmu, anak-anak muda, satu waktu engkau akan berpacaran, utamakan Tuhan melebihi pacarmu. Kalau pacarmu buat engkau tidak dekat dengan Tuhan, putuskan. Susah Muse, belum tentu dapat cowok sebaik dia. Pasti dapat. Susah Muse, belum tentu dapat cewek selembut dia. Pasti dapat. Kalau pekerjaanmu buat engkau jauh dari Tuhan, tidak bisa ibadah, tidak bisa komsel. Baik-baik, masuk baik-baik kerja, harus keluar baik-baik kerja. Berhenti. Susah Muse, tahu sendiri kan di Palembang susah cari kerja. Tuhan bisa berikan engkau pekerjaan yang baru. Tapi pakai prinsip monyet saudara ya. Saya pernah khotbah minggu lalu. Pegang satu, pastikan dulu yang lama jangan lepas, baru pegang yang baru. Itu bicara soal pekerjaan. Utamakan dia dalam keuanganmu, pekerjaanmu, hubunganmu, kesehatanmu, dan pergumulanmu. Utamakan dia. Libatkan dia. Dan kau akan lihat berkat-berkat akan datang dengan sendirinya. Amin. Yang terakhir saya tanya, banyak orang tua di sini. Sun Lee punya 2 anak. Kalau anakmu Steve yang cowok datang terus, minta. Pak minta. Dia kelas berapa ya nak? Kelas 2 SD. Pak minta pak sepeda baru. Kebetulan Sun Lee ini tajir. Beli. Wah agak ngomong, beli nak. Beli. Dikasih. Datang lagi pak minta pak. Ada apa? Peralatan sekolah yang baru. Beli. Wah, pokoknya Sun Lee ini tajir, uang tidak berseri, pokoknya luar biasa diberkati Tuhan. Amin, kata Sinta. Amin, saudara ya. Siapa yang tidak mau sih saudara? Amin ya. Tapi Sun Lee dan saudara semua, anaknya Steve ini tidak dekat dengan Sun Lee. Cuman datang waktu ada maunya saja. Cuman datang waktu butuh saja. Cuman datang karena serumah saja. Saudara kira-kira apa yang kau akan lakukan kalau kau jadi seorang bapak namanya Sun Lee? Sun Lee sendiri, apa yang kau lakukan dengan anakmu itu Steve? Sudah tidak dekat, papa ngomong kau tidak dengar, semau-maunya kau, waktu kau butuh kau baru datang. Apa yang kau lakukan Sun Lee? Sedih. Durhaka. Woi jauhnya musuh, masa soal sepeda be katain durhaka anak itu. Mungkin kita tidak sejauh itu, tapi hati kita sedih pasti. Saudara tahu, seringkali kitalah itu si anak Steve itu. Ini contoh saja Sinta Sun Lee, musuh sebut nama ya. Italah si Steve itu yang dekat dengan Tuhan, yang cari Tuhan cuman karena berkat Tuhan. Wih, Tuhan kau baiknya Tuhan Yesus. Mantep Kristen ini. Mantepnya luar biasa. Tapi waktu Tuhan bilang, mantep sih nak. Tapi mana waktumu untukku? Kau utamakan, aku tidak. Nah, saudara mulai diam. Hati bapamu sedih. Saudara tahu waktu hati bapak kita disenangkan,
semua yang lain akan datang. Kita ini kalau senang dengan anak kita, saudara, tidak disuruh pun kita beliin dia apa yang dia suka. Betul tidak Bapak Ibu? Irwan, kalau Irwan sayang sama Devni tidak bisa minta apapun pasti. Kita kasih surprise. Betul orang tua? Ya, Pink. Kita sayang ya, Tris. Kalau kita sayang sama istri, sayang sama anak, Hangga. Tanpa diminta pun. Karena dia sudah taat, utamain kita, dengerin hati engkau sin gembira. Dia tidak minta pun, kita pasti akan kasih. Saya ngalamin. Anak saya yang kecil itu Arthur, saudara. Setiap kali dia taat, hati gembira. Nak, papa capek, nak. Pijit. Bisa pijit dia, saudara. Datang ke belakang. Memang cuma 2 detik, saudara. Cuma 2 detik. Tip-tip, sudah itu hilang. Tidak apa-apa, saudara ya. Ukuran anak balita. Cuma detik, nah sudah itu hilang. Tapi hati gembira disuruh. Jangan buka kulkas ya. Dia dengar. Apa yang saya lakukan, saudara? Sudah, ini. Papa kasih kamu susu strawberry yang kamu suka. Dia tidak minta pun. Kita kasih. Saudara, mungkin masalahnya jangan kita minta Tuhan dulu. Kita utamakan Tuhan dulu. Lo akan lihat berkat Tuhan luar biasa hadir dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, ambil waktu sebentar merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, di gereja maupun di rumah. Saudara, apakah engkau sudah mengalami pergumulan, persoalan yang berat? Melihat hari esok, kau tidak optimis. Karena rasanya semua tampak gelap, tidak terlalu baik bagi. Sekarang yang mungkin satu-satunya yang bisa dipegang dalam hidupmu hanyalah Tuhan. Bersyukurnya Tuhan tidak pernah jauh dari hidupmu. Dia merangkul engkau. Dia merangkul engkau. Dia memegang tanganmu. Dia peduli dengan hatimu dan situasimu. Mari saudara, katakan, Tuhan, ini aku. Ampuni aku jika selama ini banyak hal yang lain kuutamakan. Tapi biarlah kiranya mulai hari ini dan sampai sisa hidupku keseluruhan, Tuhan jadi yang utama. 01, 02, 03 dan seterusnya. Saudara, tutuplah khotbah ini dengan doa pribadimu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya yang kau rindukan kiranya ditambahkan dalam hidupmu. Katakan, Tuhan, jagalah hatiku dengan kewaspadaan, agar hatiku tidak berubah jahat, tapi terus ke arah yang benar yang Tuhan inginkan. Mari berdoa, saudara. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan Yesus sendiri adalah contoh terbaik kami. Taat kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Lebih daripada ambisi kami, lebih daripada ego kami, lebih daripada kerinduan-kerinduan kami. Hari ini kami diingatkan, kiranya kami terus bawa Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan, termasuk dalam masalah kami. Kami percaya Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus itu ajaib, akan menolong kami dalam segala hal yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya mendengar keindahan daripada firman-Mu, tapi kami juga terdorong semangat sepanjang hidup kami melakukan firman-Mu ini, mencari Tuhan sebagai yang utama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.